Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tabi'in ila rahmatillah. Ala nabiyina sallallahu wa sallam da'iman fi dalamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi wa qulubana min lisani yafqahu qawli yashhadu bi lisani wasbi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sampai di pagi hari ini kita masih bersama Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk bisa menjalani ibadah sholat subuh, juga menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita juga ditakdir kepada Allah untuk bisa menyelesaikan puasa kita sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan mencicipi makanan, hukumnya mencicipi makanan, kemudian menghirup obat atau fixed inhaler, kemudian kifarat yang dibebankan kepada orang yang tidak menjalankan puasa, kemudian yang mengorban suami yang mengkodok puasa istri. Sebelumnya saya mohon maaf karena Jumat kemarin lupa. Jadi ingat ketika selesai sholat subuh baru ingat hari Jumat. Kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika seseorang menjalankan ibadah puasa? Apakah batal puasa atau bolehkah orang yang puasa tersebut mencicipi makanan, mengingat aroma makanan masih terasa di lidahnya? Di jawabannya boleh, dengan syarat tidak menelan makanan yang dicicipinya. Disebutkan di dalam kitab Asy'ari Islami juz 1 halaman 90. Sini disebutkan bahwa bertahami bidunil hajati yuktaru duna ta'ami li ghairi hajati li'alla yanzila ta'ama ila jawfi wa yubtilu somahu. Amma idza kana duqa ta'ami hajatin fala yukrahu kaman ya'malu tahiyan fi mat'ami wa yahtaju ila duqi ta'ami linafsihi wa islahihi fala yukrahu lahu dzalika walau kana inna mubtirun li annahul wujudul ladhi yatamakkan min islahi ta'am. Sini disebutkan bahwasannya hukum mencicipi makanan itu bila tidak ada hajat, itu makruh hukumnya. Tapi seandainya ada hajat, misalkan seorang tersebut mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan masa makanan, misalkan dia jadi kerjanya di restoran. Kalau bagus puasa, kalau di luar puasa, dia bisa mencicipi makanan dengan
yang bekas untuk menjaga rasa. Kemudian berpuasa, apakah dia boleh mencicipi makanan? Boleh. Pertama, karena memang ada hajat yang harus tanggung. Jadi tidak apa-apa selama makanan yang dicicipi tersebut rasanya tidak sampai masuk ke dalam perutnya, jadi tidak batal. Tapi kalau sampai makanan tersebut atau minuman tersebut masuk ke dalam perutnya, pokoknya sudah melewati tenggorokan lah, nah itu yang membatalkan puasa. Bagaimana jika di sampingnya itu ada orang tidak berpuasa? Apakah dia masih tetap tidak dimakruhkan untuk mencicipinya? Ya, tetap saja, karena orang mencicipi makanan itu nggak bisa diwakilkan. Nggak kosong, kaki si bono kurang yopong, nggak bisa. Mungkin ada seorang yang tidak puasa ini terlalu asin atau nggak senang asin, nah itu kan nggak bisa. Jadi kalau memang itu sudah pekerjaannya diperbolehkan. Tapi kalau cuma incip-incip, nah lain lagi. Ini bapak ini kalau menyambut hari, saya sudah ini nyata sih tanya incip hari, nah, itu makruh, sebenarnya makruh. Jadi kalau nggak ada hajat, ya makruh hukumnya. Itu juga disebutkan dalam kitab Sirajul Minhaj, Syarh Al-Minhaj, juz 2 Shorihah atau halaman 425. Sama, sana juga disebutkan yang kesimpulannya bersama seperti itu. Kemudian biasa bagi kita kalau sakit flu agak tubuh itunya sebagian memang ada yang biasa menghirup fixinel untuk supaya ada. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, karena bau itu tidak mengandung air atau tidak mengandung benda. Hukumnya tidak apa-apa. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin sana disebutkan al-faidatul la yadurru usul raihi bisyami wa kadza min al-hukmi karaihatil bubur al-ghari ila jawbi fa in ta'ammadahu li'annahu laysa ainan. Jadi sampainya bau dengan sebab mencium aroma tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memang ada hajat atau kebutuhan yang sifatnya itu positif, tapi lain dengan orang yang itu biasanya ada orang yang kebiasaannya itu menghirup lem seperti itu kan nikah gitu. Jadi orang yang nggak menghirup lem, ada sebagian orang yang kebiasaannya menghirup lem, mereka ngambil itu rasanya kurang gimana itu nggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau ini kan orang sakit, jadi kita bisa membedakan orang sakit, orang flu kemudian menghirup itu nggak apa-apa, asalkan fixinelnya nggak ikut masuk. Kalau dimasukkan gini ya terlalu dalam, kemudian dikatakan dimasukkan lagi, nah itu kan beda. Cuma dihirup bisa nggak apa-apa. Lain dengan rokok. Kalau rokokan itu asapnya itu kan sudah berbentuk yang meskipun bendanya itu nggak bisa dipegang, tapi kita sudah melihat asap itu ya. Kemudian ada yang ditimbulkan oleh asap itu ada di nikotinnya itu, kalau ditiupkan ke kain itu pasti ada bekasnya kan.
ada sebagai istilah yang membatalkan ada tiga. Tapi kita ngapain lah, karena hajat seperti itu ya nggak usah. Kalau itu sebenarnya memang ada hajat, jadi supaya nafas kita atau hidup kita tidak tersumbat, jadi boleh. Kemudian bagaimana atau apa yang dibebankan kifarat, apa yang dibebankan kepada orang yang menjima ketika berpuasa. Jadi mungkin ada pemikiran baru, entah bagaimana akhirnya terjadi menjima di siang hari yang bisa merusak atau merusakkan atau membatalkan puasanya dikarenakan berhubungan suami istri. Maka yang diwajibkan membayar kifarat, atau siapakah yang diwajibkan membayar kifarat? Apakah dibebankan kepada kedua-duanya, kepada suami istri yang melakukan hubungan, ataukah kepada suaminya saja? Jawabannya dibebankan kepada suaminya saja, walaupun keduanya itu melakukan. Karena apa? Karena yang melakukan kifarat, yang diberikan kifarat ini kepada suaminya, sama hukumnya posisi suami ini ketika memberikan mahar. Jadi walaupun yang kaya itu istrinya setelah menikah, itu nggak bisa. Jadi yang memberikan mahar itu wajib suami, nggak bisa istrinya yang memberikan, nggak sah. Sama seperti itu. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj halaman juz 9 halaman 488 disebutkan wala kifarata ainaha li'annahu alaiha li'annahu lam yu'maru biha fil khabari illa rajul al-mujami'u ma'al hajati ilal bayani wa li'annaha warmul malin wa yata'allaqu bil jina'i fayahtasu birrajuli al-wati kal mahri. Jadi tidak wajib membayar kifarat bagi wanita yang disetubuhi, karena di dalam hadis tidak diperintahkan membayar kifarat itu kecuali pada orang laki-laki yang menyetubuhinya. Serta begitu pula dibutuhkan sebuah penjelasan, karena kifarat tersebut adalah benda bagi sebangsa malia atau harta yang berhubungan dengan jima, maka benda tersebut hanya diberikan kepada laki-laki yang menyetubuhinya, sebagaimana mahar atau mas kawin. Fala yajibu 'alal mawdu'ati fil qubuli aw duburi wala 'ala rajuli al-mawdu'i lima naqala Ibnu Raf'ati al-ittifaq alaih. Jadi dengan demikian maka denda atau membayar kifarat tidak dibebankan pada wanita yang disetubuhinya. Jadi walaupun laki-lakinya ini yang dipaksa, tetap yang membayar kifarat adalah laki-lakinya. Jadi yang perempuan tidak. Tapi kalau puasa tersebut atau membatalkan puasanya tersebut tidak dengan jima, tapi dengan yang lainnya, misalkan dia sudah batal duluan dengan minum
atau makan sesuatu, maka tidak dihukumi dengan batu denda kifarat seperti orang yang menjima. Jadi misalkan dia minum duluan, membatalkan puasanya duluan, tidak dilihat dengan hadnya orang yang menjima. Kalau hadnya orang menjima itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu sebagian daripada hadnya. Atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin setiap hari selama 2 bulan. Jadi yang kena kifarat, yang kena denda, yang laki-lakinya saja. Baik orang laki-laki tersebut dipaksa atau tidak ketika melakukannya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana hukumnya seorang suami mengqadha puasa istrinya ketika istri tersebut tidak mampu melakukan puasa? Apakah diperbolehkan? Jawabannya menurut qaul yang sahih tidak diperbolehkan, karena puasa ini termasuk ibadah makhluk yang tidak bisa digantikan. Jadi kita dalam kitab Qawaidul Ahkam 1 halaman 315 saya sebutkan al-mithalul haddi was-salatuna dalam permasalahan yang ke-331 la yasihu niyata fi syai'in minal ibadati kal irfani wal imani was salati wat tasbih wat tahmid wat takbir wa tahmidil anani wa qiraatil Qur'an li'anna gharada biha ta'zim lillahi wa laysa munibu mudzaman bi ta'zimin lillahi. Jadi pada bulan Ramadan ada seorang istri ini melahirkan. Ceritanya seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan darah nifas sampai lebih dari 30 hari, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Bolehkah seorang suami itu membantu istrinya mengqadai puasa tersebut? Istri sampean yo poso wis aku ae sing nyawari poso ini gimana ini? Ya boleh. Tetap istrinya yang menjalankan puasa. Jadi gak cukup, gak bisa diwakilkan, karena puasa ini ibadah fardu. Seperti orang yang sholat atau orang yang baca tasbih, baca Quran. Jadi kalau bersamaan kesal karena nulis aku aja sing maca sama cek gugur bacaannya tidak bisa, karena ibadahnya itu sendiri-sendiri, nggak bisa diwakilkan. Kalau orang nggak menjalankan ibadah sholat, ya dengan sing aja kemudian kau yang ada satu nomor beliau, nggak boleh. Lain bahasanya seperti ketika kita kemarin ada orang tua kita yang sakit, kemudian anaknya ini lawan suami meninggal, dia yang mengqadai dan nyawuri sholat atau puasanya. Itu lain, bahasanya lain. Ini nggak sama dengan seperti ini. Jadi tidak boleh diwakilkan seperti itu. Di dalam kitab yang Thalibin juga disebutkan bahasanya hukum tersebut mewakilkan sebuah ibadah, sekalipun ibadah itu dengan niat saja, karena melaksanakan ibadah adalah sesuatu yang dimaksudkan menurut kehendak Allah SWT. Jadi tidak ada perbedaan antara orang ibadah
melaksanakan ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, misalkan sholat atau puasa atau itikaf, maka orang tersebut hukum aslinya tidak boleh meninggalkan puasa. Dan jikalau diwakilkan kepada orang lain yang menjalankannya, maka tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak boleh. Bisa kuis sing kosong, tangan kosong. Tidak boleh, tidak boleh. Mungkin terlalu seakan lah, terlalu sayangnya, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak boleh. Sebelum saya lanjutkan, ada satu lagi, mungkin ada yang bertanya. Oke. Oke. Puasa, ketika seorang itu puasa kemudian dia suntik, tujuannya memang untuk kesehatan badannya, jadi bukan tujuan-tujuan yang lain. Itu ikhtilaf, tapi sebagian besar itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau infus membatalkan puasa. Tapi kalau suntik, walaupun dia pembuluh darah, ini sebagian besar ulama berpendapat tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus lain lagi. Kalau infus itu jelas membatalkan puasa. Bagaimana kalau orang sedang sakit, kalau seperti itu? Ya, kita terus terang dalam hati memang puasa kita itu batal. Dan mudah-mudahan jadi ini dalam hati, ya Allah, saya tahu kalau ini batal, tapi saya juga ingin kesehatan. Jadi menginginkan sembuh di dalam hatinya. Besok kalau aku diberi umur panjang oleh Allah, aku akan membuat puasa yang aku tinggalkan hari ini. Nah, kalau kita ada niatan seperti itu, seandainya dia belum bisa menjalankan atau belum bisa mengkodok puasanya, kok mati duluan, insya Allah pertama dia sudah berniat untuk mengkodok puasanya. Tapi kalau keadaannya sama sekali masih kebebanan, begitu pula seperti orang yang menggantungkan kebaikan. Jadi misalkan sekarang kita alim di bulan Ramadan, ada pengajian beruntung, dia itu merasa senang. Mungkin sebelum-sebelumnya di tempatnya, mungkin baru pertanyaan baru di sini, mungkin nggak tahu kayak gini. Jadi kita aku itu barang, mungkin ada seperti itu. Akhirnya senang. Kemudian di akhir bulan Ramadan dia berniat, ini bulan Ramadan aku tak melok kuntum sebulan subuh di masjid gimana semuanya. Niatan seperti itu ini oleh Allah sudah ditulis. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada melakukannya atau menjalaninya. Ini keutamaan umatnya Rasulullah seperti itu. Jadi dia sudah belum melakukan, di mungkin pertengahan tahun dia meninggal, itu sudah ditulis orang yang melakukan ibadah taklim atau kuntum tadi. Kok enak? Ya itulah keutamaan umatnya Rasulullah seperti itu. Jadi niatnya itu sudah baik. Niatnya orang mukmin umatnya Rasulullah khususnya itu lebih utama daripada melakukannya. Bukan kok ustaznya atau hari ngaji. Nah, jadi masih niat saja sudah ditulis kebaikan. Loh, lain atau sebaliknya, kalau diniatkan jelek, dia berniat jelek atau sebelum melakukan nggak ditulis jelek. Misalkan gini, contohnya, alhamdulillah
yang mempunyai kelebihan kekayaan dari tetangga-tetangganya. Ini Zulfi kok menurut dia kalau yang punya ini aku setelah kecil berapa. Nah, dia punya niat yang jelek terhadap tetangga atau siapa saja yang merasa menyayanginya, ingin mencelakai. Jadi niatan jelek tersebut tidak ditulis oleh malaikat sebelum dia betul-betul melakukannya. Jadi kalau punya kebaikan, lain lagi tidak punya kebaikan, itu langsung ditulis penuh. Dan yang ditekankan lagi, kemudian yang terakhir, hukum merokok apakah dapat membatalkan puasa? Dalam kitab Mus'abul Fiqhiyah juz 10 halaman 112, di sini disebutkan ketika contoh pertanyaan atau persoalan ketika masuk bulan Ramadan, hari pertama, kedua, dan ketiga seorang muslim ini mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, orang tua semuanya menjalankan ibadah puasa yang baik. Akan tetapi ketika memasuki hari keempat ke atas, dari kalangan pemuda yang biasa merokok di siang hari bulan Ramadan dengan santai, sebab menurutnya merokok tidak membatalkan puasa, karena menurutnya dia hanya menghisap asap rokok saja, tidak menelan sesuatu. Benarkah puasa anak tersebut tidak batal disebabkan merokok? Nah, ini menurut kesepakatan ulama, ijma ulama, hukumnya batal puasanya. Karena ya tadi, jadi asap itu walaupun kita tidak bisa memegang, itu sudah terbentuk, kita sudah tahu. Di sini disebutkan ittafaqul fuqaha'u ala ansyurbat dukhani al-ma'rufi anna as-sawmi yufsidu siyama. Selanjutnya ulama fikih telah berpendapat bahwasannya merokok yang dikenal pada zaman sekarang ini yang dilakukan ketika puasa itu bisa merusak atau membatalkan puasa. Sebab merokok tergolong sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kadzalika yufsidu shauma law ada filat qanu khalqahu min ghairi syirkin bal in qal istinsyaqi lahu amdan amma idza wasala ila qalbihi biduni qasdi kana yukhaliqu min mayashrubu qad qala duqanu qalqahu duna qasdihi. Begitu pula bisa membatalkan puasa jika seseorang memasukkan asap rokok tersebut ke dalam tenggorokannya sekalipun dia tidak merokoknya, akan tapi sengaja menghirupnya. Sedangkan asap rokok yang masuk ke dalam tenggorokan dengan tanpa disengaja, misalnya orang yang berpuasa kemudian merokok, kemudian bergaul dengan orang-orang atau di sekitar orang yang merokok, kemudian dia sengaja untuk menghirupnya, maka batal pula puasa orang tersebut. Karena memang sengaja gitu. Tapi kalau tidak atau sulit untuk menghindarinya, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi ya memang lainlah orang merokok, misalkan ingin mencari pembenaran diri,
istilahnya seperti itu. Wah, jika merokok ini anda sendiri sedotan itu sedot gabus itu saya kira sedot tak bom lelah tangguh tetap saja meskipun dibakar seperti bubur ditaruh seperti bubur sebenarnya maka minyak itu diobong satu bungkus diobong dan satu minyak dihirup batal puasanya tentu saja. Begitu pula orang yang ada di sekitarnya, kalau dia memanfaatkan duit itu sama saja. Kalau dia sengaja menghirupnya membatalkan. Tapi kalau sulit untuk menghindar, nah misalkan kita naik mikrolet angkutan umum, ada 4 orang, semuanya tidak berpuasa. Kita sulit untuk menghindar dari asap tersebut, maka tidak dibatalkan. Tapi kalau menikmati, itu menikmati, udah mungkin segera sekali umpama seperti itu, ya rasa asal. Jadi memang ada yang sebagian ini secara umum para ulama ahli fikih itu membatalkan, tapi sebagian ada yang tidak batal. Kita ikut yang mana? Ya, ikut yang membatalkan ini yang puasa-puasa. Ini untuk kesenangan dirinya saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Namun mudah-mudahan walaupun satu kali, 1 tahun juga 1 kali kita di bulan Ramadan kita mengaji seperti ini, tapi paling tidak lah mudah-mudahan ada salah satu yang nyantol di dalam hati kita dari rukun ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya juga mohon maaf bila ada salah atau kekurangan dalam saya menerangkan. Kalau ada kesalahan itu dari saya sendiri, kalau ada yang benar itu dari Allah SWT. Sudah disampaikan, mudah-mudahan kita diberi kesempatan dipanjangkan umur kita oleh Allah SWT untuk bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.